Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membumikan nilai luhur Pancasila. Membumikan nilai luhur Pancasila, 5 sila gambaran wujud manusia, kepribadian insan yang sempurna, jati diri bangsa Indonesia, percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, tidak paksakan agama pada yang lainnya, saling cinta sesama manusia, rukun dan kembangkan sikap tenggang rasa, sikap cinta tanah air Indonesia, bangga pada tanah air Indonesia, jaga persatuan kesatuan bangsa, gotong royong kerjasama senantiasa, utamakan kepentingan umum dan negara, mufakat terima hasil musyawarah, adil tak boros suka bekerja keras, sederhana dan hargai hasil karya. Kesimpulan, Pancasila terdiri dari 5 sila yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Pancasila adalah kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam gerhana. Gerhana itu ada 2, gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari waktu siang, gerhana bulan pada waktu malam. Gerhana matahari terjadi bila kedudukan matahari, bulan, bumi satu garis lurus, cahaya mentari ke bumi terhalang bulan. Gerhana bulan akan terjadi bila kedudukan matahari, bumi, bulan satu garis lurus, cahaya mentari ke bulan terhalang bumi. Gerhana itu ada 2, gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari waktu siang, gerhana bulan pada waktu malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam gerhana. Gerhana itu ada 2, gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari waktu siang, gerhana bulan pada waktu malam. Gerhana matahari terjadi bila kedudukan matahari, bulan, bumi satu garis lurus, cahaya mentari ke bumi terhalang bulan. Gerhana bulan akan terjadi bila kedudukan matahari, bumi, bulan satu garis lurus, cahaya mentari ke bulan terhalang bumi. Gerhana itu ada 2,
Gerhana matahari dan bulan, gerhana matahari waktu siang, gerhana bulan pada waktu malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali berevolusi, bumi memerlukan waktu 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik. Kala revolusi bumi tersebut dikenal dengan sebutan 1 tahun siderik. Bumi berevolusi pada garis edar yang teratur yang disebut orbit. Arah revolusi bumi searah dengan rotasinya, yaitu dari barat ke timur. Revolusi bumi mengakibatkan beberapa peristiwa berikut. 1. Perubahan namanya siang dan malam. Pada saat berevolusi, sumbu bumi mengalami kemiringan membentuk sudut 66,5 derajat terhadap bidang ekliptika atau membentuk sudut 23,5 derajat terhadap matahari. Kemiringan sumbu bumi tersebut menyebabkan perubahan namanya siang dan malam di belahan bumi utara dan selatan. Lamanya siang dan malam rata-rata 12 jam. Akan tetapi pada waktu tertentu, daerah di sekitar kutub utara dan selatan ada yang mengalami siang atau malam selama 24 jam. Pada saat matahari berada di garis balik utara, GBU, maka belahan bumi utara mengalami siang lebih lama dibandingkan malam hari, sedangkan belahan bumi selatan mengalami siang hari lebih pendek dibandingkan malam hari. Pada saat matahari berada di garis balik selatan GBS, maka belahan bumi selatan mengalami siang hari lebih lama dibandingkan malam hari, sedangkan belahan bumi utara mengalami siang lebih pendek dibandingkan malam hari. 2. Perubahan musim. Kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika juga menyebabkan perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim, yaitu musim semi, spring, guru, autumn, dingin, winter, dan panas, summer. Berikut ini keempat musim di belahan bumi utara dan selatan berdasarkan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika pada waktu tertentu. A. Antara tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, kutub utara bumi makin condong ke arah matahari, sedangkan kutub selatan bumi makin condong menjauhi matahari. Akibatnya belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. B. Antara tanggal 21 Juni sampai 23 September, kutub utara bumi condong menjauhi matahari, sedangkan kutub selatan bumi condong ke matahari. Akibatnya belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. C. Antara tanggal 23 September sampai 22 Desember, kutub utara bumi makin condong menjauhi matahari, sedangkan kutub selatan bumi makin condong ke arah matahari. Akibatnya belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. D. Antara tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, kutub utara bumi condong ke arah matahari, sedangkan kutub selatan bumi condong menjauhi matahari. Akibatnya belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. 3. Gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke selatan 21 Juni sampai 22 Desember disebut gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari berlangsung terus antara garis balik utara dan garis balik selatan. Pergeseran tersebut berlangsung secara terus-menerus setiap tahun.
Berikut ini pergeseran semu tahunan matahari antara garis balik utara dan garis balik selatan. A. Pada tanggal 21 Maret, matahari berada di Khatulistiwa kemudian bergeser menuju ke GPU 23,5 derajat lintang utara sampai tanggal 21 Juni. B. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di garis 23,5 derajat lintang utara kemudian bergeser ke Khatulistiwa lagi sampai tanggal 23 September. C. Pada tanggal 23 September, matahari berada di Khatulistiwa kemudian bergeser menuju ke GPS 23,5 derajat lintang selatan sampai tanggal 22 Desember. D. Pada tanggal 22 Desember, matahari berada di garis 23,5 derajat lintang selatan, kemudian bergeser lagi menuju Khatulistiwa sampai tanggal 21 Maret. 4. Perubahan kenampakan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang dalam suatu galaksi yang membentuk pola tertentu. Bintang-bintang tersebut hanya terlihat pada malam hari. Ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat sekumpulan bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat sekumpulan bintang yang berada di sebelah utara matahari. Akibat revolusi bumi, bintang-bintang yang nampak dari bumi selalu berubah sehingga rasi bintang yang kita lihat dari permukaan bumi pada malam hari juga berubah. Terjadinya gerhana. Akibat revolusi bulan, suatu saat bumi, bulan, dan matahari terletak pada saat garis lurus. Ketika ketiga benda langit ini berada pada satu garis lurus, akan terjadi gerhana. Gerhana merupakan proses tertutupnya bulan atau matahari secara tiba-tiba. Gerhana terjadi karena bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan terletak pada satu garis lurus. Bayangan tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu umbra, daerah bayangan inti, dan penumbra, daerah bayangan kabur. Umbra adalah daerah yang sama sekali tidak dilalui cahaya, sedangkan penumbra adalah daerah yang masih dilalui cahaya. 1. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi jika bulan berada dalam daerah bayang-bayang bumi dan tidak nampak dari permukaan bumi. Gerhana bulan ada 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, parsial, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total terjadi pada fase bulan purnama, yaitu apabila seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan inti. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila sebagian permukaan bulan yang masuk ke dalam bayangan inti dan sebagian ada dalam bayangan kabur. Gerhana ini terjadi sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Sedangkan gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan berada di daerah bayangan kabur. Gerhana ini terjadi sebelum gerhana bulan sebagian. Keterangan umbra. Umbra yaitu bayangan inti, sangat gelap dan berada di tengah-tengah. Penumbra, bayangan kabur dan agak terang mengelilingi bayangan inti. 2. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi jika bayangan bulan menutup sebagian bumi. Oleh karena bulan lebih kecil dari bumi, hanya sebagian tempat di permukaan bumi yang terkena bayangan bulan. Akibatnya hanya sebagian tempat yang mengalami gerhana matahari. Gerhana matahari hanya terjadi pada saat bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari ada 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi jika permukaan bumi yang tertutup bayang-bayang inti bulan tidak terkena cahaya matahari. Peristiwa ini berlangsung sekitar 7 menit. Bagian matahari yang dilihat dari permukaan bumi hanya korona dan prominensa. B. Gerhana matahari sebagian terjadi pada saat bumi berada pada bayangan kabur bulan sehingga ada bagian matahari yang tidak terlihat normal.
Gerhana matahari cincin terjadi di daerah atau permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti bulan. Di daerah yang terkena gerhana ini, matahari akan tampak bercahaya dan berbentuk menyerupai cincin, sedangkan di bagian tengahnya kelihatan kabur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membumikan nilai luhur Pancasila. Membumikan nilai luhur Pancasila. 5 sila gambaran wujud manusia. Kepribadian insan yang sempurna. Jati diri bangsa Indonesia. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak paksakan agama pada yang lainnya. Saling cinta sesama manusia. Rukun dan kembangkan sikap tenggang rasa. Sikap cinta tanah air Indonesia. Bangga pada tanah air Indonesia. Jaga persatuan kesatuan bangsa. Gotong royong kerjasama senantiasa. Utamakan kepentingan umum dan negara. Mufakat terima hasil musyawarah. Adil tidak boros, suka bekerja keras. Sederhana dan hargai hasil karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Songo dan tempat-tempat beliau berdakwah. Sunan Ampel ada di Surabaya, Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Giri juga ada di Gresik, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Kalijogo di Kadilangu, Sunan Derajat di Sedayu, Sunan Muria di Muria, Sunan Kudus di Kudus, Sunan Gunung Jati di Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daerah penyebaran Islam Wali Songo. Sunan Ampel ada di Surabaya, Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Giri juga ada di Gresik, Sunan Bona di Tumbay, Sunan Kalijogo di Kandilangu, Sunan Derajat di Sedayu, Sunan Muria di Muria, Sunan Kudus di Kudus, Sunan Gunung Jati di Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah penyebaran Islam Wali Songo. Sunan Ampel ada di Surabaya, Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Giri juga ada di Gresik, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Kalijogo di Kadilangu, Sunan Derajat di Sedayu, Sunan Muria di Muria, Sunan Kudus di Kudus, Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sunan Ampel ada di Surabaya,
Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Giri juga ada di Gresik, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Kalijogo di Kadilangu, Sunan Derajat di Sedayu, Sunan Muria di Muria, Sunan Kudus di Kudus, Sunan Gunung Jati di Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kebumian nilai luhur Pancasila, 5 sila, gambar wujud manusia, kepribadian insan yang sempurna, jati diri bangsa Indonesia, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksa agama pada yang lain, saling cinta sesama manusia, rukun dan kembangkan sikap tenggang rasa, sikap cinta tanah air Indonesia, bangga pada tanah air Indonesia, jaga persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong, kerjasama, sentansian utama kepentingan umum dan negara, mufat terima hasil musyawarah, adil tak boros, suka bekerja keras, sederhana dan hargai hasil karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil hadiqoti, di kebun. Syajarun, pohon, tufahatun, apel, inabun, anggur, burtukolun, jeruk, babaya, pepaya, mauzun, pisang, tamarun, buah zahrotun, bunga narojilun, kelapa zawakotun, jambu, abu syaukin, durian, abu syaukin, durian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses modernisasi. Modernisasi itu proses menuju masa kini, atau proses menuju pada masyarakat modern. Dari masyarakat tradisional berubah jadi modern, berusaha dapatkan ciri-ciri masyarakat modern. Tahapan proses modernisasi ada beberapa. Masyarakat tradisional bertani serta barter. Persiapan untuk tinggal landas tingkatkan industri menuju kematangan ekonomi. Konsumsi massa jasa mendominasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil hadiqoti, di kebun. Syajarun, pohon, tufahatun, apel, inabun, anggur, burtukolun, jeruk, babaya, pepaya, mauzun, pisang, tamarun, buah
Zahrotun bunga narojilu kelapa jawafatun jambu Abu Syauki durian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti moderasi. Moderasi itu proses petunjuk masa kini atau proses petunjuk pada masyarakat modern. C. Bulan. Bulan adalah satelit bumi yang merupakan benda langit yang terdekat dengan bumi. Jarak rata-rata bulan dengan bumi kurang lebih 384.400 km. Bulan merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya dari matahari. Akibatnya ketika malam hari, bulan terlihat bercahaya dari permukaan bumi. 1. Bentuk dan rupa bulan. Bulan merupakan benda langit yang berbentuk bulat dengan permukaan yang kasar. Berbeda dengan bumi, bulan tidak memiliki atmosfer sehingga menyebabkan berbagai hal sebagai berikut. A. Terjadi perubahan suhu yang sangat drastis antara siang dan malam. B. Permukaannya sangat kasar dan terdapat ribuan kawah, akibatnya masuk meteorit ke permukaan bulan. C. Tidak ada siklus air sehingga tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. D. Tidak dapat merambatkan bunyi. E. Langit bulan tampak hitam kelam. Apabila diamati dari permukaan bumi, rupa bulan selalu tampak sama, yaitu hanya separuh saja yang menghadap bumi, sedangkan muka bulan yang separuh lagi selalu membelakangi bumi. 2. Ukuran bulan. Bulan memiliki ukuran relatif kecil jika dibandingkan bumi. Ukuran diameternya hanya 1/4 diameter bumi, yaitu 3.476 km, dan masanya sekitar 7,4 kali 10^22 kg. Adapun massa jenisnya 3.340 kg. Oleh karena masanya kecil, gaya gravitasi bulan terhadap benda yang berada di permukaannya juga kecil. Gaya gravitasi bulan hanya 1/6 gravitasi bumi. Akibatnya bulan tidak mampu menahan molekul-molekul udara yang berada di sekelilingnya untuk membentuk atmosfer. 3. Gerak edar bulan. Dalam peredarannya, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Gerakan-gerakan tersebut sebagai berikut. A. Berputar pada porosnya. Berotasi. Dalam berotasi, bulan berputar pada porosnya. Bulan berotasi dari barat ke timur dengan skala rotasi 27,3 hari. B. Berputar mengelilingi bumi. Berevolusi terhadap bumi. Bulan berevolusi terhadap bumi dengan lintasan berbentuk elips. Oleh karena itu, pada saat tertentu bulan berada pada titik terjauh dari bumi, dan di saat lain berada pada titik terdekat dari bumi. Titik terjauh bulan dari bumi disebut apoge. Jaraknya sekitar 406.700 km. Adapun titik terdekat bulan terhadap bumi disebut perige, yaitu sekitar 384.400 km. Skala revolusi bulan terhadap bumi sama dengan skala rotasinya, yaitu 27,3 hari. Begitu juga dengan arahnya. Akibatnya permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama. C. Berputar bersama-sama bumi mengelilingi matahari.
bulan berputar bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari karena pengaruh gaya gravitasi matahari yang bekerja pada bumi. Arah revolusi bulan terhadap matahari sama dengan arah revolusi bumi terhadap matahari. Selama berputar, bulan tidak berimpit dengan bidang ekliptika, melainkan membentuk sudut 5 derajat terhadap bidang ekliptika, sehingga iklinasi bulan 5 derajat. 4. Akibat gerak edar bulan. Gerakan bulan menimbulkan beberapa akibat yang diuraikan sebagai berikut. A. Pembagian bulan sideris dan sinodis. Satu bulan sideris adalah waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi tepat 1 putaran dengan menggunakan salah satu bintang sebagai acuannya. 1 bulan sideris sama dengan 27,3 hari. Adapun 1 bulan sinodis adalah waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi tepat 1 putaran dengan matahari sebagai acuannya. 1 bulan sinodis sama dengan 29,5 hari. 1 bulan sinodis merupakan waktu sejak munculnya bulan purnama sampai bulan purnama berikutnya. 1 bulan sinodis inilah yang dijadikan dasar untuk penghitungan tahun Hijriah. B. Perubahan bentuk bulan (fase bulan). Bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri tetapi memantulkan cahaya dari matahari. Bagian bulan yang tampak dari bumi hanyalah bagian yang mendapat cahaya matahari yang dipantulkan ke bumi. Oleh karena bulan berevolusi, bentuk bulan yang terlihat dari bumi selalu berubah-ubah. Perubahan bentuk bulan yang terlihat dari bumi yang terjadi secara periodik disebut fase bulan. Perubahan fase bulan ini terjadi dalam periode 1 bulan sinodik (29,5 hari). Perubahan fase bulan dapat dilihat dari gambar. Perubahan fase bulan sebagai akibat gerak revolusi bulan mengelilingi bumi erat kaitannya dengan kedudukan bulan terhadap bumi dan matahari. Kedudukan bulan terhadap bumi dan matahari disebut aspek bulan. Aspek bulan ada 3 yang diuraikan sebagai berikut. 1. Konjungsi. Konjungsi adalah kedudukan bulan ketika searah dengan matahari (bulan berada di antara bumi dan matahari). Aspek konjungsi menyebabkan terjadinya gerhana matahari. 2. Oposisi. Oposisi adalah kedudukan bulan ketika berlawanan arah dengan matahari jika dilihat dari bumi (bumi terletak di tengah-tengah antara matahari dan bulan). Aspek oposisi menyebabkan bulan tampak sebagai bulan purnama dan dapat menyebabkan terjadinya gerhana bulan. 3. Kuartil. Kuartil adalah kedudukan bulan yang tegak lurus terhadap garis penghubung bumi matahari. Aspek kuartil menyebabkan bulan tampak memperlihatkan fase perbani. Dalam sebulan terjadi 2 kali kuartil, yaitu A. Kuartil pertama (awal), jika bulan bertambah besar bagian bulan yang tampak terang berada di sebelah barat. B. Kuartil kedua (akhir), jika bulan bertambah kecil bagian bulan yang tampak terang berada di sebelah timur. Kuartil ini terjadi 6 hari setelah purnama. C. Terjadi gerhana akibat revolusi bulan. Suatu saat bumi, bulan, dan matahari terletak pada satu garis lurus. Ketika ketiga benda langit ini berada pada satu garis lurus akan terjadi gerhana. Gerhana merupakan proses tertutupnya bulan atau matahari secara tiba-tiba. Gerhana terjadi karena bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan
terletak pada satu garis lurus. Bayangan tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu umbra, daerah bayangan inti, dan penumbra, daerah bayangan kabur. Umbra adalah daerah yang sama sekali tidak dilalui cahaya, sedangkan penumbra adalah daerah yang masih dilalui cahaya. 1. Gerhana bulan. Solar eclipse. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada dalam daerah bayang-bayang bumi dan tidak nampak dari permukaan bumi. Gerhana bulan ada 3, yaitu A. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi pada fase bulan purnama, yaitu apabila seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan inti umbra. B. Gerhana bulan sebagian partial. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila bagian permukaan bulan yang masuk ke dalam bayangan inti umbra dan sebagian ada dalam bayangan kabur penumbra. Gerhana ini terjadi sebelum dan sesudah gerhana bulan total. C. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan berada di daerah bayangan kabur penumbra. Gerhana ini terjadi sebelum gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan tidak akan terjadi jika bidang edar bulan berimpit dengan bidang edar bumi. Akan tetapi bidang edar bulan membentuk sudut 5 derajat terhadap bidang edar bumi, sehingga dalam peredarannya mengelilingi bumi, bulan memotong garis edar bumi sebanyak 2 kali. Pada saat demikian, bulan dan bumi berada dalam satu bidang. Ketika bulan purnama masuk ke dalam bayang-bayang bumi, maka terjadilah gerhana bulan. 2. Gerhana matahari. Lunar eclipse. Gerhana matahari terjadi jika bayangan bulan menutupi sebagian bumi. Oleh karena bulan lebih kecil dari bumi, hanya sebagian tempat di permukaan bumi yang terkena bayangan bulan. Akibatnya hanya sebagian tempat yang mengalami gerhana matahari. Gerhana matahari hanya terjadi pada saat bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari ada 3, yaitu A. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi jika permukaan bumi yang tertutup bayang-bayang inti umbra bulan tidak terkena cahaya matahari. Peristiwa ini berlangsung sekitar 7 menit. Bagian matahari yang dilihat dari permukaan bumi hanya korona dan prominensa. B. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi pada saat bumi berada pada bayangan kabur penumbra bulan, sehingga ada bagian matahari yang tidak terlihat normal atau kabur. C. Gerhana matahari cincin. Gerhana ini terjadi di daerah atau permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti umbra bulan. Di daerah yang terkena gerhana ini matahari akan tampak bercahaya dan berbentuk menyerupai cincin, sedangkan di bagian tengahnya terlihat kabur. D. Pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi karena pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Oleh karena bumi berotasi, maka setiap daerah akan mengalami pasang surut secara bergantian sebanyak 2 kali. Pasang air laut ada 2 macam, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses terjadinya modernisasi.
Modernisasi adalah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Jadi modernisasi merupakan proses perubahan sosial di mana masyarakat sedang memperbarui dirinya dan berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Menurut para ahli, modernisasi terjadi melalui beberapa tahapan. Berikut ini tahapan-tahapan dalam proses modernisasi. 1. Masyarakat tradisional. Pada tahapan ini, kehidupan masyarakat ditandai dengan kegiatan bertani dan pertukaran barang dengan barang yang dikenal dengan istilah barter. 2. Persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi produksi barang dan perdagangan. Prasarana transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Kondisi ini mendorong adanya investasi. 3. Tinggal landas. Pada tahapan ini terjadi peningkatan industrialisasi. Ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur. Manufaktur adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dapat digunakan atau dikonsumsi manusia. 4. Menuju kematangan. Pada tahapan ini terjadi perluasan ekonomi dan penganekaragaman bidang usaha ke daerah baru dan mulai ada ketergantungan pada impor. 5. Konsumsi massa. Pada tahapan ini ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Modernisasi dapat terjadi jika dalam masyarakat terdapat individu-individu yang modern. Ciri individu atau manusia modern adalah sebagai berikut. 1. Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. 2. Memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini tentang lingkungannya sendiri serta dapat bersikap demokratis. 3. Menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. 4. Memiliki perencanaan dan pengorganisasian. 5. Percaya diri. 6. Perhitungan. 7. Menghargai harkat hidup orang lain. 8. Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Menjunjung tinggi sikap bahwa imbalan yang diterima seseorang haruslah seimbang dengan prestasi yang diraih. Modernisasi sebagai hasil dari kemajuan zaman memang sulit untuk dibendung pengaruhnya kuatnya modernisasi terlihat dari gejala-gejala yang telah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Berikut gejala-gejala modernisasi tersebut. 1. Bidang budaya ditandai dengan terdesaknya kebudayaan tradisional dengan masuknya pengaruh dari budaya lain. 2. Bidang politik ditandai dengan banyaknya negara yang terlepas dari penjajahan, tumbuhnya negara demokrasi, lahirnya lembaga politik dan diakuinya hak asasi manusia. 3. Bidang ekonomi ditandai dengan banyaknya kebutuhan manusia akan barang dan jasa, sehingga industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang dan jasa. 4. Bidang sosial ditandai dengan banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual. Selain itu ditandai dengan banyaknya spesialisasi pekerjaan sesuai dengan perannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti modernisasi. Modernisasi itu proses menuju masa kini atau proses menuju pada masyarakat modern. Dari masyarakat tradisional berubah menjadi modern,
tahapan proses modernisasi ada beberapa. Masyarakat tradisional, bertani serta barter. Persiapan untuk tinggal landas, tingkatkan industri. Menuju kematangan ekonomi, konsumsi massa jasa mendominasi. A. Proses terjadinya modernisasi. Modernisasi adalah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Jadi modernisasi merupakan proses perubahan sosial di mana masyarakat sedang memperbarui dirinya dan berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Menurut para ahli, modernisasi terjadi melalui beberapa tahapan. Berikut ini tahapan-tahapan dalam proses modernisasi. 1. Masyarakat tradisional. Pada tahapan ini, kehidupan masyarakat ditandai dengan kegiatan bertani dan pertukaran barang dengan barang yang dikenal dengan istilah barter. 2. Persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi produksi barang dan perdagangan. Prasarana transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Kondisi ini mendorong adanya investasi. 3. Tinggal landas. Pada tahapan ini terjadi peningkatan industrialisasi. Ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur. Manufaktur adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dapat digunakan atau dikonsumsi manusia. 4. Menuju kematangan. Pada tahapan ini terjadi perluasan ekonomi dan penganekaragaman bidang usaha ke daerah baru dan mulai ada ketergantungan pada impor. 5. Konsumsi massa. Pada tahapan ini ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Modernisasi dapat terjadi jika dalam masyarakat terdapat individu-individu yang modern. Jadi individu atau manusia modern adalah sebagai berikut. 1. Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. 2. Memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini tentang lingkungannya sendiri serta dapat bersikap demokratis. 3. Menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. 4. Memiliki perencanaan dan pengorganisasian. 5. Percaya diri. 6. Perhitungan. 7. Menghargai harkat hidup orang lain. 8. Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Menjunjung tinggi sikap bahwa imbalan yang diterima seseorang haruslah seimbang dengan prestasi yang diraih. Modernisasi sebagai hasil dari kemajuan zaman memang sulit untuk dibendung pengaruhnya. Kuatnya modernisasi terlihat dari gejala-gejala yang telah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Berikut gejala-gejala modernisasi tersebut. 1. Bidang budaya. Ditandai dengan terdesaknya kebudayaan tradisional dengan masuknya pengaruh dari budaya luar. 2. Bidang politik. Ditandai dengan banyaknya negara yang terlepas dari penjajah, tumbuhnya negara demokrasi, lahirnya lembaga politik, dan diakuinya hak asasi manusia. 3. Bidang ekonomi.
ditandai dengan banyaknya kebutuhan manusia akan barang dan jasa, sehingga industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang dan jasa. 4. Bidang sosial ditandai dengan banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual. Selain itu, ditandai dengan banyaknya spesialisasi pekerjaan sesuai dengan perannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotasi bumi dan akibatnya. Putaran bumi pada porosnya itu gerakan rotasi. Putaran bumi pada porosnya itu gerakan rotasi. Akibat rotasi bumi ada siang dan malam, gerak semu harian matahari dan perbedaan waktu. Putaran bumi pada porosnya itu gerakan rotasi. Akibat rotasi bumi ada siang dan malam, gerak semu harian matahari dan perbedaan waktu. 3 bagian waktu di Indonesia, WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan informasi teks. Cara menemukan informasi teks: memperkirakan berdasar judul, membaca dengan intensif, menemukan gagasan utama. Cara menemukan informasi teks: memperkirakan berdasar judul, membaca dengan intensif, menemukan gagasan utama. Menggunakan aspek kata tanya 5W dan 1H, menyajikan informasi, infografis dan kesimpulannya. Cara menemukan informasi teks: memperkirakan berdasar judul, membaca dengan intensif, menemukan gagasan utama. Cara menemukan informasi teks: memperkirakan berdasar judul, membaca dengan intensif, menemukan gagasan utama. Menggunakan aspek kata tanya 5W dan 1H, menyajikan informasi, infografis dan kesimpulannya. B. Menemukan dan menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah pemberitahuan atau kabar berita dari sebuah sumber yang dapat memberikan pengetahuan atau wawasan baru. Informasi dalam teks bacaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas dan dapat dipahami karena sudah tertulis di dalam teks bacaan. Informasi tersirat adalah informasi yang tersembunyi atau tidak disampaikan secara jelas di dalam teks bacaan, sehingga untuk mencarinya kita membutuhkan
kejelian dan ketelitian memahami keseluruhan isi bacaan. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya teks non-fiksi. 1. Memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan judul. Setiap teks memiliki judul, begitu juga dengan teks non-fiksi. Judul teks merupakan identitas atau cerminan dari keseluruhan isi teks. Melalui judul, kita dapat memperkirakan isi atau informasi yang terkandung dalam teks non-fiksi. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata penting tersebut dapat menjadi petunjuk untuk memperkirakan isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. 2. Menggali informasi dari teks non-fiksi. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menggali informasi dari teks non-fiksi. Berikut ini beberapa cara untuk menggali informasi dari teks non-fiksi. A. Membaca intensif. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperoleh dengan cara membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail dalam teks tersebut. B. Menemukan gagasan utama. Informasi dari teks non-fiksi dapat ditemukan melalui gagasan utama. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Berikut ciri-ciri gagasan utama. 1. Mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. 2. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. 4. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. 5. Pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata-kata kunci berikut ini. Sebagai kesimpulan yang penting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian. C. Menggunakan aspek kata tanya. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperoleh dengan menggunakan kata tanya sebagai berikut. 1. Apa? Untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi teks. 2. Di mana? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. 3. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. 4. Siapa? Untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. 5. Mengapa? Untuk menanyakan sebab terjadinya suatu. 6. Bagaimana? Untuk menanyakan proses terjadinya sesuatu. 3. Menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Informasi yang telah diperoleh dari teks non-fiksi dapat disajikan dalam berbagai cara. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyajikan informasi dari teks non-fiksi. A. Infografis. Salah satu cara untuk menyajikan informasi adalah dengan membuat infografis. Infografis adalah bentuk penyajian data secara grafis untuk menyampaikan informasi lengkap
kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah, cepat, singkat, dan jelas. Infografis terdapat pada segala bentuk media, mulai dari media cetak, ilmiah hingga papan, peta, jurnalisme, serta penulisan teknis. Infografis mengilustrasikan informasi yang memiliki sedikit teks dan berperan sebagai ringkasan informasi secara visual untuk konsep sehari-hari. B. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna berdasarkan hal-hal yang disimak, dilihat, didengar, atau dibaca. Dalam membuat kesimpulan suatu bacaan atau paragraf, ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus dipahami. Hal ini bertujuan agar diperoleh kesimpulan yang baik dan mudah dipahami. Hal yang harus dipahami dalam membuat kesimpulan antara lain sebagai berikut. 1. Kesimpulan berisi hal-hal yang ada dalam bacaan atau paragraf. 2. Menggambarkan isi dari bacaan atau paragraf. 3. Berisi hasil dari analisis paragraf atau bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan dan menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Informasi adalah pemberitahuan atau kabar berita dari sebuah sumber yang dapat memberikan pengetahuan atau wawasan baru. Informasi dalam teks bacaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas dan dapat dipahami karena sudah tertulis di dalam teks bacaan. Informasi tersirat adalah informasi yang tersembunyi atau tidak disampaikan secara jelas di dalam teks bacaan, sehingga untuk mencarinya kita membutuhkan kejelian dan ketelitian memahami keseluruhan isi bacaan. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya teks non-fiksi. 1. Memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan judul. Setiap teks memiliki judul, begitu juga dengan teks non-fiksi. Judul teks merupakan identitas atau cerminan dari keseluruhan isi teks. Melalui judul kita dapat memperkirakan isi atau informasi yang terkandung dalam teks non-fiksi. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata penting tersebut dapat menjadi petunjuk untuk memperkirakan isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. 2. Menggali informasi dari teks non-fiksi. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menggali informasi dari teks non-fiksi. Berikut ini beberapa cara untuk menggali informasi dari teks non-fiksi. A. Membaca intensif. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperoleh dengan cara membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail dalam teks tersebut. B. Menemukan gagasan utama. Informasi dari teks non-fiksi dapat ditemukan melalui gagasan utama. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Berikut ciri-ciri gagasan utama.
1. Mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. 2. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. 4. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. 5. Pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata-kata kunci berikut ini sebagai kesimpulan yang penting. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. C. Menggunakan aspek kata tanya. Informasi dapat teks non-fiksi dapat diperoleh dengan menggunakan kata tanya sebagai berikut. 1. Apa? Untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi teks. 2. Di mana? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. 3. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. 4. Siapa? Untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. 5. Mengapa? Untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu. 6. Bagaimana? Untuk menanyakan proses terjadinya sesuatu. 3. Menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Informasi yang telah diperoleh dari teks non-fiksi dapat disajikan dalam berbagai cara. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyajikan informasi dari teks non-fiksi. A. Infografis. Salah satu cara untuk menyajikan informasi adalah dengan membuat infografis. Infografis adalah bentuk penyajian data secara grafis untuk menyampaikan informasi lengkap kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah, cepat, singkat, dan jelas. Infografis terdapat pada segala bentuk media, mulai dari media cetak, ilmiah hingga papan, peta, jurnalisme, serta penulisan teknis. Infografis mengilustrasikan informasi yang memiliki sedikit teks dan berperan sebagai ringkasan informasi secara visual untuk konsep sehari-hari. B. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna berdasarkan hal-hal yang disimak, dilihat, didengar, atau dibaca. Dalam membuat kesimpulan suatu bacaan atau paragraf, ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus difahami. Hal ini bertujuan agar diperoleh kesimpulan yang baik dan mudah dipahami. Hal yang harus dipahami dalam membuat kesimpulan antara lain sebagai berikut. 1. Kesimpulan berisi hal-hal yang ada dalam bacaan atau paragraf. 2. Menggambarkan isi dari bacaan atau paragraf. 3. Berisi hasil dari analisis paragraf atau bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara-cara menemukan informasi teks. Memperkirakan berdasarkan judul, membaca dengan intensif, menemukan gagasan utama. Cara-cara menemukan informasi teks. Memberi berdasarkan judul, membaca dengan intensif, menemukan gagasan utama, menggunakan aspek kata tanya 5W dan 1H, menyajikan informasi infografis dan kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menemukan informasi teks. Memperkirakan berdasarkan judul, membaca dengan intensif, menemukan gagasan utama, menggunakan aspek kata tanya 1W dan 1H, menyajikan informasi informasi dan kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan informasi teks. Cara menemukan informasi teks. Memperkirakan berdasar judul,
membaca dengan intensif, menemukan gagasan utama. Cara menemukan informasi teks, memperkirakan berdasar judul, membaca dengan intensif, menemukan gagasan utama, menggunakan aspek kata tanya 5W dan 1H, menyajikan informasi, infografis dan kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.